Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhibbin Musyaffa. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Stellarium Plus. Stellarium mungkin yang kemarin itu Stellarium biasa ya, yang biasanya bisa kita download di Play Store dengan harga 25.000. Kalau yang plus, ada tanda plusnya di sini, ini kalau kita download di Play Store kita membelinya dengan harga 180 ribuan. Nah, untuk penggunaannya pertama teman-teman download dulu aplikasinya di Play Store, kemudian setelah dibuka nanti akan otomatis mendownload data-data bintangnya. Nanti kalau sudah di download semua, maka akan tampil dan bisa dibuka seperti ini. Nah, sebelumnya kita kita review dulu ya. Kita review dulu tentang aplikasi Stellarium ini, bagaimana cara penggunaannya. Nah, ini kalau aplikasi yang Stellarium Plus ini lebih lebih seperti mendekati kenyataan. Misalnya kita mencari objek bulan, kita klik moon, kita klik, nah itu bulannya, kita zoom. Nah, kalau kita zoom ini kan ada di bawah ufuk ya. Kalau aplikasi Stellarium yang biasa itu tidak bisa, jadi ada fitur yang harus dinonaktifkan. Nanti ini harus dinonaktifkan kalau Stellarium biasa. Tapi kalau ini, meskipun bulannya berada di bawah ufuk, tidak kelihatan. Kalau kita zoom nanti ufuknya atau di bawah kita itu akan hilang kalau kita zoom tanpa menonaktifkan ini. Nah, pertama setelah di-download teman-teman setelah di-download teman-teman pertama harus menyeting dulu ya. Menyeting pengaturannya, ini diklik mana ini ya, diklik. Setelah diklik, di sini ada menu 3 ya. Lokasinya jangan lupa, ini lokasi kita aktifkan dengan menggunakan GPS. Ini diaktifkan. Kemudian setelah itu GPS-nya di pengaturan HP kita. Di sini ini juga kita aktifkan GPS yang ini. Nah, setelah aktif nanti Stellarium akan membaca lokasi kita berada. Oke, setelah itu ini punya saya sudah diatur sebelumnya, jadi sudah ketemu lokasinya di Lawang ya, Kabupaten Malang. Kemudian di sini setelah lokasi yang lain ini seperti ini tidak begitu penting. Teleskop tidak begitu penting. Kemudian mana ini juga tidak begitu penting ya. Kemudian pengaturan ini juga tidak penting. Kalau di sini ada real time ini akan menyesuaikan dengan jam yang ada di HP kita. Jadi saya pilih real time. Kemudian yang penting di sini ini adalah lokasi. Setelah ini selesai, baru kemudian kita lihat menu di sini. Nah, untuk mengaktifkannya, misalnya kita klik ini, akan seperti itu ya. Kita zoomnya dengan cara digeser dengan 2 jari ya, zoom. Nah, kemudian kalau ini kita klik dengan cara menekan dengan cukup lama, akan ada
menu yang lain seperti ini. Nah, jadi saya mengaktifkan biasanya cuman ekliptif dan ekuatorial atau begini saja ya. Sudah. Setelah itu kalau ini kita klik lama, ada keterangan saja ya, dan pemandangan laut, bunga-bunga, ada banyak sekali pilihan. Kalau stellarium yang biasanya itu tidak bisa. Saya pilih laut saja ya, ini ya. Ini lebih bagus, udah. Oke. Kemudian kalau yang ini kita klik lama. Lalu itu kita coba aktifkan satu-satu, maka akan seperti itu. Biasanya saya cuman mengaktifkan ini juga labelnya yang kita aktifkan. Jadi ini 3 ya yang ini ya. Nih. Kemudian atmosfer. Kita pilih standar saja, kemudian label star, tidak pengaruh ini ya, jangan, udah usah. Oke. Jadi itu untuk mengatur waktu. Di sini ada jam. Oh, mana ini? Di sini di tombol bawah sini ada jam. Saya pindah dulu kuasnya. Mana ini? Nah, di sini ada jamnya. Nah, ini kita klik. Nah, ini tanggal bisa kita ubah dengan menekan tanda panah. Ini jamnya. Nah, kalau di stellarium yang biasanya itu kan ada di atas sini kan biasanya ya. Nah, kalau stellarium yang biasa ini enggak. Kemudian kalau kita mencari bulan, kita ketik moon misalnya. Loh, hilang. Kita coba lagi, ketik moon. Nah, ketika kita klik informasinya tentang bulan, ini sudah ketemu zodiaknya, yaitu ada di zodiak Cancer. Kemudian ada keterlihatan bulan juga ini. Nah, ini ada zodiaknya ya, zodiak Cancer. Kalau yang stellarium biasa itu tidak ada. Juga ada informasi mengenai bulan. Nah, itu review tentang aplikasi stellarium yang plus, sangat berbeda jauh. Kemudian kalau kita zoom ya, sangat mendekati ya, hampir sama lah. Loh, sangat bagus sekali. Kalau stellarium biasa kita klik bulannya lalu ada informasi. Kalau ini kalau ini kita klik kita klik dulu namanya, kita cari dulu namanya, nama planetnya, misalnya bulan. Setelah diklik langsung ada informasi mengenai bulan. Ini dia. Oke, itu saja review tentang aplikasi Stellarium Plus, yang mana ini menurut saya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya objeknya ini kalau kita klik langsung ada informasinya. Kalau ini meskipun diklik tidak ada, kecuali dengan cara dengan cara tadi
pencarian dulu, kemudian kemudian apa langsung ketemu. Tapi kalau kita klik langsung juga ada di sini ya. Oh iya ada ya. Kita klik ketemu. Kemudian untuk mengetahui manzil bulan misalnya ini kan ada di Cancer ya. Kita ini ada di Cancer. Kemudian ekuatornya kita aktifkan. Kemudian kita cari bulan yang manzil yang terdekat. Jadi yang lurus dengan bulan, misalnya di sini, bentar ya, saya zoom out. Mana ini? Ekliptik. Jadi kalau yang mendekati dengan bulan yang lurus dengan ininya garis ya, maka itu adalah manzil bulan. Misalnya manzilnya ini kita klik, ini manzil Pollux. Kalau di Cancer itu ini apa ini? Bukan manzil Perase B. Kalau sekarang itu manzilnya ini kayaknya. Mana ya? Mungkin di sini. Apa ini? Ya, jadi kalau kita lihat nanti bulan ini akan memasuki zodiak apa namanya itu Leo ya. Kita coba. Oh ini jam 9 ini. Di HP saya jam 16. Ya udah itu saja ya review apa namanya itu mengenai aplikasi Stellarium yang plus. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ingin link download APK-nya bisa japri saya di nomor WhatsApp 083845999966. Sekian akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.